Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya menyayangi kita semuanya, memberikan karunia nikmat yang tak terhingga kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, tergolong umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti di hari kiamat akan diaku sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat al-uzmah fi yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal soleh kita. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran per kata, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke-62. Belum. Belum muncul ya Pak ya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Setelah kita disuguhkan oleh kisah-kisah Bani Israel, mengisahkan tentang keterlaluannya mereka, ya, sudah ditunjukkan banyak sekali kasih sayang Allah nampak di hadapan mereka, kekuasaan Allah ditunjukkan kepada mereka berkali-kali, ya, kesempatan diberikan berkali-kali, ya mereka tetap mengulangi kesalahan-kesalahan mereka dan tidak kapok-kapok begitu ya. Ya, sampai mereka membunuh para nabinya ya. Itu adalah Bani Israel. Nah, apakah semuanya seperti itu? Gitu ya pertanyaannya. Apakah semua kaum Bani Israel itu seperti itu? Dan bagaimana umat-umat selain Bani Israel? Pertanyaannya seperti itu. Ya, padahal nabi dan rasul itu terahnya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian putranya Nabi Ishak alaihissalam, kemudian putranya lagi Nabi Yakub alaihissalam menurunkan 12 keturunan dan turun-temurun sampai kemudian pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya itu para nabi dan para rasul terahnya dari garisnya Nabi Ishak alaihissalam. Nah, bagaimana apakah semua Bani Israel itu seperti itu? Dan bagaimana kaum-kaum yang lain, ya? Dan bagaimana setelah datangnya Nabi Muhammad SAW,
Maka ayat yang ke-62 inilah jawabannya. Innalladzina amanu, inna sesungguhnya. Alladzina orang-orang amanu yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada masa lalu, pada masa nabi-nabi diutus, beriman mereka kepada para nabinya, dan beriman kepada apa yang diajarkan oleh nabinya, ya, itu ya pertama berarti itu adalah masa orang-orang masa lalu, ya, karena banyak nabi dan rasul diutus kepada mereka. Kalau mereka beriman, ya yang pertama walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Nah ini yang orang Yahudi ini dialamatkan kepada Bani Israel, ya. Kenapa dinamakan Yahudi? Begitu ya pertanyaannya gitu. Ya, ini dialamatkan kepada salah satu dari putranya Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda. Itu klan terbesar di antara 12 klan, ya, keturunan Nabi Ishak. Maka jadi mendominasi Yahuda. Yahuda, keturunan Yahuda. Ya, sampai kemudian sampai Nabi Musa alaihissalam, ya mereka disebut sebagai Yahudi, ya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Mereka ya diberikan kitab Taurat. Mereka yang diberikan kitab Taurat, ya kemudian pengikut Nabi Musa alaihissalam dinamakan Yahudi. Nah itu ditarik ke atas sampai ke Yahuda, putra salah satu putranya Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Ya, Nasrani ini sebutan dari kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebutan dari kaumnya Nabi Isa, Nasoro. Nasoro ini jamak, ya bentuk jamak. Orang-orang Nasrani dinamakan Nasoro, yaitu mereka kaum Hawariyun, ya ketika Nabi Isa alaihissalam ya terpojok dan di apa di ultimatum begitu ya oleh penguasa, ya di atas skenario jahat dari salah satu muridnya, ya maka kemudian ya man ansori ilallah. Qalal hawariyun nahnu ansarullah, ya. Itu ya Nasara dinisbahkan kepada pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka diberikan kitab Injil, mereka mengimani Nabi Isa alaihissalam. Dan seterusnya disebut kaum Nasrani. Pengikut-pengikutnya terus-menerus disebut kaum Nasrani. Wasobiina, dan orang-orang sobiin, sabiin ya, sobiin. Nah, sobiin ini kalau kita lihat di kitab tafsir akan banyak sekali versi dari para mufassir, ya. Di antaranya sobiin disebut sebagai orang-orang yang menyembah malaikat. Atau kemudian riwayat yang lain menyatakan mereka adalah menyembah bintang-bintang, ya. Nah, mereka taunya bintang itu sebagai sesuatu yang maha, gitu ya. Sehingga mereka menyembah bintang. Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya mencari Allah Subhanahu wa taala itu melihat bintang, oh itu mungkin itu ya Tuhanku, dan seterusnya itu ya kisah Nabi Ibrahim, ya. Nah, kemudian yang lainnya sobiin disebut sebagai orang-orang yang majusi. Atau kemudian riwayat yang lain menyebutkan sobiin adalah mereka yang tidak didatangi oleh Nabi, mereka yang tidak disentuh oleh dakwahnya Nabi. Ya, kalau kita di pelosok-pelosok mungkin Papua, ya, kemudian ada orang kehidupan di sana, manusia-manusia yang tidak tersentuh dakwah, mereka sobiin. Ya. Dan kemudian ya eh, meyakini dengan keyakinan selain Yahudi dan Nasara. Maka di sana ada misalkan kita adalah zaman dulu adalah Hindu, Buddha. Ya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha yang kemudian ya meyakini adanya suatu penguasa. Mereka yakin ada penguasa, penguasa alam semesta ini, dan mereka terus berusaha memperbaiki batinnya. Ya, mereka kan begitu ya, mereka memperbaiki batinnya, memperbaiki dirinya,
Ya, menjadi orang-orang yang baik bisa meskipun dia tidak beragama Yahudi maupun Nasrani itu. Ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha dulu. Ya, sampai sekarang pun masih orang-orang Hindu, orang-orang Buddha ya masih masih mereka mengakunya baik dan ya baik begitu ya. Nah, tetapi kemudian man amanah. Siapa saja di antara mereka itu yang beriman. Nah, ini beriman berarti keterangannya adalah setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang beriman zaman dulu dan Sobiin setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir membawa ya yang dibawa ajarannya oleh Nabi Muhammad SAW wa amilal solihah dan mereka beramal soleh melakukan amal kebajikan maka falahum mereka mendapatkan ajruhum pahala mereka inda rabbihim dari Tuhan mereka wala khaufun alaihim wala khaufun dan tidak ada rasa takut alaihim yang menimpa mereka walahum dan tidak pula menimpa mereka yahzanuna yaitu mereka bersedih hati. Jadi mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, jika mereka ada menjumpai ya dijumpai oleh para nabinya didatangi para nabinya dakwah tersentuh kepada mereka kemudian mereka beriman dan beramal soleh mereka masuk surga begitu mereka masuk surga jadi tidak semua kaum Bani Israel yang disebutkan di ayat yang sebelumnya yang nakal-nakal seperti itu ada di antara mereka yang beriman dan beramal soleh beriman kepada Nabi Musa beramal soleh mereka tidak ada rasa takut bagi mereka, artinya mereka tidak khawatir, tidak takut akan masa depan mereka di hari kiamat. Mereka beriman dan beramal soleh, beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik itu Yahudi, kemudian Nasrani dan Sobiin, termasuk orang yang tadi itu tidak tersentuh dakwah kepada mereka. Ya, karena para nabi dan rasul diutus kepada kaum Bani Israel, maka bagaimana belahan bumi yang lain di kutub utara, di Papua, di mana-mana itu ya. Maka mereka jika Hanif, mereka meyakini ada penguasa, meskipun tidak tahu penguasanya itu Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebut mungkin dengan sebutan-sebutan mereka ya. Misalkan Sahyang Widya atau apa disebut mereka tanpa ada dasar kitab dari Allah Subhanahu wa taala ya mereka tidak mendapatkan kitab ya mereka tapi hanif mereka ya dan mereka menjadi orang baik ya yakin akan ada pembalasan di hari akhir ya mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga diterangkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam bawa Taurat, mereka beriman kepada Nabi Musa dengan Tauratnya, ajaran-ajarannya. Sampai kemudian datang Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Injil, maka mereka harus meyakini Injil. Mereka harus meyakini Nabi Isa alaihissalam dan kemudian meninggalkan Taurat. Harus begitu. Ya, tidak kemudian tetap membawa keyakinan Tauratnya. Kalau mereka tetap membawa keyakinan Tauratnya, mereka tidak meyakini Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak meyakini Injil. Ya, mereka tidak seperti yang disebutkan ayat ini. Kemudian Sobiin juga demikian ketika sudah datang dakwah kepada mereka, baik dakwah di masa Nabi Musa maupun dakwah di masa Nabi Isa alaihissalam, mereka juga harus meninggalkan keyakinannya. Mereka harus mengikuti nabinya bahwa mengikuti ajaran-ajarannya. Maka sampai kepada Nabi Muhammad SAW, orang tadi itu Yahudi, Nasrani, Sobiin, semuanya harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan ajaran sebelumnya. Kalau mereka tetap pada keyakinannya Yahudi, mereka tetap pada keyakinannya Nasrani, mereka tidak termasuk ayat ini. Gitu. Jadi surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia sejak Nabi Adam sampai terakhir sampai hari kiamat ya. Dan ketika kita sudah pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada pilihan
kecuali mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini tidak tepat dimaknakan sebagai sama rata, sama agama, tidak tepat. Ya, tidak tepat kalau kemudian dalil dari menyamakan agama Yahudi, Nasrani, Islam itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tepat. Yang tepat adalah mereka di masa Nabi Musa alaihissalam, mereka disebut sebagai Yahudi, mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Allah, ya, mereka beriman kepada hari akhir dan melakukan amal soleh, mereka mendapatkan surga. Mereka mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Demikian pula ketika Nabi Isa alaihissalam, mereka beriman kepada Nabi Isa, mereka beriman kepada Injil, maka mereka mendapatkan ganjarannya. Maka datang Nabi Muhammad SAW, ya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, mendapatkan ganjarannya. Kalau tidak, ya kebalikannya begitu. Jadi ya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada masa Nabi masing-masing. Maka man amana billah ini adalah dijelaskan di sini mereka-mereka semua itu yang saat ini datang syariatnya Nabi Muhammad harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi dengan eh, menyebutkan kisah Bani Israel kembali. Jadi biasa kalau itu ada ya dalam cerita-cerita itu ada selingan begitu ya. Nah ini dilanjutkan lagi, nah wahai kaum Bani Israel, ini dilanjutkan. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Wa id akhadna ay wadhkuru id. Ingatlah wahai kaum Bani Israel, mengingatkan kembali ya tentang Bani Israel. Jadi mengingatkan kepada Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW agar mereka ya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya seperti itu. Dan kita sebagai kaum muslimin mendapatkan kisah-kisah Bani Israel ini sebagai cermin. Jangan kemudian ini kisah Bani Israel untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Tidak. Karena ini adalah kisah-kisah kaum terdahulu yang menjadi cermin bagi kita, menjadi refleksi bagi kita, pelajaran hidup bagi kita. Kalau kita belajar ada contohnya itu akan mempermudah biasanya. Ya ada teori-teori, kemudian kita akan abstrak memahami teori itu. Ketika disebutkan contoh, maka kita akan mudah memahaminya. Ya, belajar dari teori dan contoh. Kalau teori semua abstrak semua jadinya. Maka ini hendaknya menjadi pelajaran. Jangan-jangan kita seperti kaum Bani Israel begitu ya. Yang nakal berkali-kali diingatkan, berkali-kali keterlaluan dan seterusnya. Dan ingatlah kaum Bani Israel ketika akhodna kami mengambil. Misaqakum janji kalian. Kami mengambil janji kalian, warafa'na dan kami angkat fauqakum di atas kalian at-tura, gunung Tursina. Ini adalah ketika kaum Bani Israel Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab Taurat, kemudian menyampaikan kepada kaum Bani Israel tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah.
mereka supaya mengikuti, maka mereka menolak. Nah, mereka menolak ini kaum Bani Israel. Mereka menolak dan angkuh. Maka Nabi Musa alaihissalam geram meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghukum mereka. Maka kemudian Allah melalui malaikat Jibril mengangkat gunung Tursina, diangkat di bedol seayat-oyotnya, akar-akarnya itu. Diangkat, kemudian diangkat tinggi di atas kaum Bani Israel. Sehingga seperti awan gumpalan hitam, karena di atas mereka gunung. Gunung itu diangkat sama malaikat. Bisa ya? Bisa malaikat ya, kuat sekali malaikat itu. Ya, malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat dan besar sekali ya. Disebutkan dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW ya menyampaikan ya suatu ketika Jibril itu menunjukkan wujud aslinya. Jadi kalau biasanya mendatangi Nabi dengan sosok laki-laki ya itu hadis-hadis Rasulullah. Nah suatu ketika wujud aslinya itu sangat besar sekali, sayapnya ada 600. Setiap satu sayap itu bisa menutupi cakrawala ini, langit bumi ini. Antara langit bumi tertutup hitam gitu. Satu sayap, kalau 600 sayap kayak gimana besarnya ya. Itu wujud aslinya. Maka mudah sekali itu gunung diangkat oleh malaikat Jibril. Nah, di atas mereka ini. Ayo, kalian mau beriman atau tidak? Kalian mau taat kepada Nabi Musa atau tidak? Mengikuti Taurat atau tidak? Kalau tidak, maka gunung ini akan dilemparkan kepada kalian, diberkan kepada kalian. Apa diberkan itu diangkat terus gitu ya. Mereka akhirnya takut, ya takut dan ketakutannya sehingga kemudian mereka berjanji sungguh-sungguh. Nah ini kan Bani Israel ini seperti anak kecil ya, seperti anak kecil yang melakukan sesuatu karena takut, ya karena takut. Tidak karena kesadarannya, tidak karena dia itu berpikir dewasa. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi perenungan bagi kita. Nah, kaumnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ditunjukkan kekuasaannya Allah sebagaimana ditunjukkan kepada Bani Israel. Mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihi salam itu seperti memang apa? Unjuk kekuatan begitu ya. Unjuk kekuasaan begitu. Begitu kau apa Firaun tukang-tukang sihirnya mengeluarkan tali-tali itu menjadi ular, maka Musa gimana nih? Jadi kalau Musa benar, Musa harus mengalahkan dia. Musa harus bisa mengalahkan tukang-tukang sihirnya Firaun. Begitu. Jadi adu kekuatan. Maka Allah berikan mukjizat untuk Nabi Musa. Lemparkan tongkat itu, tongkat menjadi ular raksasa yang melumat seluruh ular-ular itu. Akhirnya mereka beriman. Jadi mereka beriman itu ketika mereka melihat dengan nyata kekuatannya itu. Unjuk kekuatannya Nabi Musa. Kemudian mereka juga melihat bagaimana laut dibelah. Mereka lihat sendiri kekuasaannya Allah seperti itu. Kemudian mereka ya ketika ingin melihat Allah dengan nyata, dengan nampak, mereka langsung disambar petir dan mati. Kemudian selama sehari semalam dibangunkan lagi. Ya mereka, oh kalau gitu beriman. Jadi berkali-kali mereka itu maunya beriman itu, tunduk itu ketika melihat, merasakan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saat ini adalah diangkat gunung Tursina di atas mereka ya, diancam supaya beriman. Sehingga mereka beriman, ya. Nah, kalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mukjizatnya tidak seperti itu. Dia Nabi Muhammad suruh terbang atau suruh apa. Kalau sekarang itu film-film sekarang itu udah melebihi itu kekuatan-kekuatan itu. Ada film terakhir yang saya tonton tuh kemarin apa itu? Yang Avenger, bukan Avenger apa ya? Yang itu ya. Lupa saya. Itu sampai sampai bisa melumat, menghancurkan semuanya itu ya. Bisa terbang kemana-mana itu. Jadi itu superhero ya. Nah, superhero jadinya nanti kalau kalau Nabi Muhammad dan pewaris-pewarisnya para ulama itu dituntut oleh kaumnya supaya punya kekuatan, ya nanti superhero itu yang jadi begitu ya, yang bisa terbang, Superman, Batman gitu. Ya, tidak. Maka mukjizatnya Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Yang disentuh adalah akal pikirannya manusia. Yang disentuh agar berpikir dan berpikir. Ketika menggunakan sumber utamanya, modal utamanya manusia berupa akal, maka itu bisa sustainable. Ya, bisa sustain sampai hari kiamat. Tapi kalau kekuatannya selesai, ya selesai kan begitu. Butuh kekuatan lagi. Ya itu kan capek kalau mengikuti seperti itu. Apalagi kekuatan lagi, ya. Maka akan banyak tuntutan kekuatan. Tapi disentuh pikirannya. Coba kamu berpikir, kalian berpikir tentang nyamuk. Kita berpikir tentang nyamuk sudah pasrah. Dan nggak mampu kita mikir nyamuk. Bagaimana nyamuk yang kecil itu bisa hidup dengan sistem seperti itu? Manusia sebagai kreator utama di atas muka bumi, sebagai melakukan apapun yang bisa di atas muka bumi ini, menciptakan apapun bisa membuat peradaban, tapi menciptakan nyamuk nggak bisa. Replika nyamuk sebesar nyamuk dan seperti nyamuk itu nggak bisa, replikanya aja, belum lagi hidup. Sistem tubuhnya seperti apa, nggak bisa manusia menciptakan replika nyamuk. Kalau menciptakan replika nyamuk, dibuat gede. Nyamuknya dibuat gede. Tapi besar nyamuk itu dan bisa terbang seperti itu, maka disuruh pikirkan tentang nyamuk. Udah selesai pikiran kita. Udah menyadari akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan lain-lain ya di Al-Qur'an itu. Jadi disentuh oleh Al-Qur'an adalah pikirannya. Tapi kalau Nabi Musa ya supaya mereka tunduk patuh diangkat gunung Tursina itu di atasnya, dibedol. Maka kemudian mereka menyatakan tunduk patuh. Khudhu ya seraya berfirman Allah Subhanahu wa taala, peganglah, ambillah ma apa atainakum yang telah kami berikan kepada kalian yaitu kitab Taurat biquwatin dengan teguh. Peganglah dengan teguh kitab Taurat ini. Berjanji kalian, berjanji ya gitu ya. Seperti kayak anak kecil mau sholat, kalau nggak sholat dipukul. Sholat ya, sholat karena takut dipukul, tidak karena kesadaran. Gitu. Jadi mereka tunduk patuh karena takut dengan gunung yang di atasnya itu menimpa mereka. Sehingga mereka sujud kepada Allah, tapi sujudnya sambil melihat ke atas, sambil melirik ke atas. Sampai sekarang itu ya, informasi dari guru saya seperti itu. Kalau orang Yahudi itu sujud, itu sambil melirik ini ya. Nggak sujud kayak kita, tapi sujudnya agak miring, matanya agak melirik ke atas. Ya, mengikuti nenek moyang mereka itu. Takut ya. Sujud tapi sambil melihat atasnya gitu. Itu kalau Bani Israel itu ya. Mereka tunduk karena takut. Wadhkuru dan ingatlah ma apa fihi yang ada di dalam Taurat. Jadi ini wadhkuru ma fihi itu bacalah, fahamilah dan lakukanlah. Itu konteksnya adalah membaca Taurat, memahami Taurat dan mengamalkan Taurat. Sebagaimana kita Al-Qur'an juga tidak cukup membaca. Ya, membaca juga dipahami, yang penting lagi ada diamalkan. Ya, ini nggak pernah dibaca Al-Quran, ini payah ini ya kita ya. Lebih parah dari Bani Israel kalau kita sebagai umat Islam tidak membaca Al-Quran, apalagi memahami Al-Quran nggak paham, nggak belajar, baca juga tidak, maka lebih parah dari Bani Israel yang baik gitu ya. Bani Israel yang nggak baca juga banyak gitu ya. Tapi yang ada mereka di antara golongan mereka yang taat dan beramal soleh. La'allakum agar kalian semua tatakuna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa takwa ini adalah dengan membaca kitab, memahami kitab dan mengamalkan kitab itu. Maka ini pelajaran juga bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah mengambil janji, takut karena diangkat gunung Tursina di atas mereka. Mereka berjanji akan taat. Kemudian summa tawallaitum. Summa ini adalah tertib infisol setelah lama. Ya, setelah sekian lama, ya ada jeda yang cukup lama, kemudian tawallaitum, kalian berpaling. Ini gitu lagi, kan gitu ya. Mau diangkat lagi? Enggak, itu sudah sekali diangkat saja ya. Ya begitu pelajaran bagi kita ya, mereka berpaling lagi. Kemudian kalian berpaling.
mim ba'di dzalika, setelah melakukan perjanjian itu, berpaling dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak lagi mengikuti Taurat dan sebagainya, ya. Falaula fadlullah, falaula, maka sekiranya tidak, sekiranya bukan karena, ya, sekiranya tidak ada fadlullahi, karunia Allah alaikum, kepada kalian. Kalau Allah tidak mengkaruniakan, memberikan karunia-Nya kepada kalian, berupa apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Memberikan kepada mereka kesempatan taubat. Maka mereka begitu dimatikan, ya, dengan petir, disambar petir itu, dihidupkan lagi supaya taubat. Kemudian mereka ketika menyembah pedet, menyembah anak sapi, patung, ya, patung anak sapi, Samiri, patung Samiri itu, yang mereka diberi kesempatan untuk taubat. Coba kalau semua dibinasakan, ya. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihi salam itu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zaman dahulu itu yang melanggar binasa, yang melanggar binasa, itu zaman dulu. Tidak seperti zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, keutamaannya Nabi Muhammad SAW adalah diberikan garansi kepada kaumnya tidak disiksa sekaligus. Mau kayak gimana bejatnya itu, maka kita tidak disiksa. Ya. Tidak disiksa sebagaimana zaman dahulu dibinasakan Allah. Ada yang dibinasakan dengan banjir, ada yang dibinasakan dengan batu yang turun di atas langit, ada yang dibalik buminya, ya, di atas, dibalik buminya, ditenggelamkan bumi, dan ada seperti Firaun dan seterusnya. Maka jika tidaklah karena karunia Allah, yaitu berupa taubat, berupa ditangguhkannya siksaan Allah, ditangguhkannya kebinasaan atas kalian, warahmatuhu, dan kasih sayangnya Allah, dimaksud di sini adalah diberikan berikutnya nabi-nabi, ya, kepada kaum Bani Israel ini, diberikan setelah Nabi Musa ada nabi-nabi itu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah untuk mereka. Kalau tidak ada itu semua, lakuntum, maka pasti kalian itu minal khosirina, termasuk orang-orang yang merugi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang banyak sekali dari Bani Israel ini. Ya, kita tidak perlu, ya, tidak perlu harus menjalankan ketaatan kepada Allah ini karena takut. Kalau karena takut itu seperti Bani Israel. Kita sholat kenapa? Takut neraka. Itu seperti Bani Israel, diancam, takut. Tapi kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari, ya, takut itu boleh, ya. Takut itu bukan berarti nggak boleh. Itu paling kecil. Ya, artinya untuk anak-anak, ya, untuk level anak-anak itu, ya, mereka akan rajin karena takut sama bapak, ya. Takut sama bapak. Bukan karena mau apa, ya, tapi karena kalau nggak sholat dijewer sama bapak. Akhirnya sholat. Itu anak kecil diancam, ya. Itu baik, tetap baik. Tapi di atas itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sadar. Lebih baik dari itu, ya, adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beribadah taat kepada Allah itu bukan karena beliau takut akan neraka, takut akan ancaman Allah. Karena beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diampuni. Jadi nggak akan masuk neraka kan Nabi Muhammad. Nggak akan masuk neraka kok masih ibadah. Dan ibadahnya luar biasa tuh Nabi Muhammad. Kenapa itu? Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dijadikan sebagai nabi akhir zaman, syukur dijadikan manusia terbaik, dikaruniakan Al-Qur'an, sehingga syukur itu memotivasi beliau beribadah sedemikian hebatnya. Beribadah dengan syukur itu maka akan menjalani ibadah dengan senang, ya. Kalau menjalani ibadah dengan takut itu, ya beda dengan syukur. Maka, ya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik, ya, daripada kaum Bani Israel. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah menaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Pak Ustaz.